Ada yang berbeda pada misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katolik Santa Teresia Bongsari, Kota Semarang pada Kamis 14 Mei 2026. Pada misa kali ini pihak gereja mengajak 30 orang umat berkebutuhan khusus untuk ambil bagian menjadi petugas liturgi pada misa Ekaristi kali ini. Mulai dari petugas pembaca Injil menggunakan kitab suci berhuruf Braille, pemazmur, petugas persembahan, hingga petugas paduan suara. Prosesi misa Ekaristi berjalan hikmat dipimpin oleh Romo Sinesius Suyitna SJ. Setiap kata-kata diterjemahkan ke dalam bahasa isyarat oleh petugas khusus. Pelibatan umat berkebutuhan khusus menjadi petugas misa ini merupakan wujud pelayanan kepada gereja tanpa memandang keterbatasan. Upaya ini sekaligus untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi kaum difabel. Jadi ini memang dalam rangka memberi kesempatan umat berkebutuhan khusus yang sudah punya komunitas dan diberi kesempatan untuk menampilkan kemampuannya dalam petugas liturgi dalam misa ini. Sehingga ini juga secara tidak langsung mengangkat kepercayaan diri, harga diri mereka. Kesempatan langka ini pun disambut sukacita oleh umat berkebutuhan khusus. Mereka sangat terkesan karena mampu menjalankan tugas pelayanan dengan lancar. Ya, biasalah. Pertamanya sebenarnya agak deg-degan gimana kan nanti kalau misalnya ada yang salah ngomong apa gimana, tapi ternyata salah ngomongnya nggak yang parah gitu sih, dan lancar. Dilibatkannya anak berkebutuhan khusus dalam misa Ekaristi di Gereja Santa Teresia Bongsari ini menjadi bukti bahwa keterbatasan baik fisik dan mental bukanlah hambatan untuk sebuah pelayanan gereja. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin resmi membuka Festival Sepak Bola Nasional Piala Presiden 2026 tingkat Kota Banjarmasin di lapangan sepak bola Kayu Tangi Kamis 14 Mei. Festival ini diikuti oleh 16 sekolah sepak bola dari berbagai wilayah di Banjarmasin yang terbagi dalam kategori usia 10 dan 12 tahun. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyebut, kompetisi ini diharapkan mampu menjaring pemain potensial yang nantinya akan mewakili Banjarmasin di tingkat provinsi hingga nasional. Memang pengennya itu yang benar-benar akan nanti dicari dan diseleksi ya, untuk mewakili Kota Banjarmasin untuk di provinsi. Nanti setelah provinsi baru ke nasional ya. Ya, ini harapan kita. Ketua Pelaksana Hari Kartono menyebut, selain menjadi ajang kompetisi, para juara dan pemain terbaik nantinya akan diproyeksikan untuk mengikuti kompetisi di tingkat provinsi. Nantinya akan kita ambil juara 1, 2, dan 3, ada juga best player dan ada juga top score. Dan alhamdulillah juga dari Bapak Wali Kota juga menyampaikan bahwa beliau akan memberikan bonus sebesar 15 juta untuk adik-adik nanti siapa yang akan juara. Nanti kan hadiah tersebut akan kita bagi dengan sesuai dengan regulasi dari juara. Festival ini diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan sepak bola usia dini yang berkelanjutan, sekaligus melahirkan atlet potensial untuk mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengkaji peruntukan dana 9 miliar rupiah untuk pembenahan Museum Pajajaran di Kota Bogor. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat ditemui di Museum Pajajaran Bogor memastikan perencanaan teknis harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum anggaran tersebut resmi dialokasikan. Deddy menyoroti kondisi Museum Pajajaran yang dinilai belum memenuhi standar spesifikasi konservasi benda-benda bersejarah. Pihaknya menurut Deddy berencana melakukan perubahan arsitektur museum agar lebih mencerminkan fungsi museum yang sesungguhnya. Deddy menyebut detail teknis pembenahan akan dibahas bersama Wali Kota Bogor dan tim ahli.
Menurutnya, pembahasan itu mencakup kajian apakah dana 9 miliar rupiah mencukupi untuk memenuhi standar suhu hingga kelembapan ruang penyimpanan benda bersejarah. Dana 9 miliar untuk Museum Pajajaran ini gimana? Ya nanti bikin perencanaannya dulu, jadi kan nggak ujuk-ujuk 9 miliar dulu, nanti 9 miliar itu peruntukannya untuk apa, ya diajukan aja ke Pemprov, ya nanti oleh Pemprov dialokasikan. Tetapi dari sisi arsitektur, ini juga harus dilakukan perubahan-perubahan. Ini museumnya agar lebih mencerminkan museum dan nanti udaranya diukur. Museum Pajajaran yang berlokasi di Jalan Batu Tulis, Kota Bogor, menyimpan sejumlah koleksi peninggalan bersejarah di era Kerajaan Sunda. Melalui upaya pembenahan museum, Pemprov Jawa Barat menargetkan seluruh koleksi benda bersejarah dapat tersimpan dengan aman. Supardiono Sambodo, warga Padukuhan Salakan, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, patut berbangga diri. Pasalnya, sapi miliknya terpilih menjadi salah satu sapi yang dibeli Presiden Prabowo Subianto untuk dikurbankan tahun ini. Sapi jenis simental berusia 3 tahun dan berbobot 1,5 ton ini dibeli kepala negara dengan harga 110 juta rupiah. Supardiono menceritakan awal mula sapinya terpilih menjadi sapi kurban oleh Presiden Prabowo. Melalui Mantri Kesehatan Hewan, Supardiono mengajukan 3 ekor sapi miliknya yang berjenis limosin, simental, dan moncong untuk mengikuti seleksi hingga akhirnya sapi jenis simental yang ia juliki Sontrotlah yang terpilih. Nah itu tetap seneng banget Mas, seneng banget wong kita tani sapi ala kadarnya bisa dipercaya sama orang nomor 1 di Indonesia itu kan rasanya kan piye gitu loh Mas. Menu utama andalan kita ya tetap telo Mas, ubi gitu. Menu andalan kita, dan yang gede-gede seperti ini telonya itu 1 ember cet 25 kilo itu full telo, dan yang 1 ember itu full dengan bumbu-bumbu polar dan sebagainya. Sudah 3 tahun terakhir ini secara berturut-turut, sapi milik peternak Bantul terpilih menjadi sapi presiden yang akan dikurbankan. Di tahun ini saja, ada 2 ekor sapi dari Bantul yang terpilih menjadi sapi presiden. Selain milik Supardiono, ada seekor sapi lainnya milik peternak dari Kecamatan Pleret.